Mari kita bedah apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu tertutup sirkuit pengujian. Di pedok, rumor panas beredar. Nama Casey Stoner, bahkan Valentino Rossi, disebut-sebut hadir mengamati dari pinggir lintasan. Mengapa ini penting? Karena bagi seorang legenda, melihat pembalap muda adalah hal biasa. Namun ketika seorang legenda terpaku, itu luar biasa. Dan mari kita bahas. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe dulu ya guys. Dari jurnalisme investigatif di pedok mengonfirmasi, sang legenda benar-benar terkesima melihat cara Veda Ega Pratama melakukan entry corner. Berani, agresif, namun tetap terkendali. Yang membuatnya kaget, Veda justru meminta setelan motor yang sangat kaku. Sesuatu yang biasanya hanya bisa dijinakkan oleh pembalap dengan kekuatan fisik dan insting elit. Lebih mengejutkan lagi, sang legenda bahkan sempat bertanya langsung ke mekanik Honda soal pengaturan sasis yang digunakan Veda. Bukan basa-basi, ini pengakuan. Ia melihat teknik light braking Veda yang mengingatkannya pada era liar GP500. Gaya balap yang tidak bisa dipelajari dari buku, hanya dari insting alami. Dan sejak saat itu, rival-rival di Moto3 2026 mulai merasa terintimidasi. Karena jika seorang legenda saja sudah memberi stempel, maka bakat Veda jelas bukan kaleng-kaleng. Namun, kejutan sesungguhnya justru datang dari data teknis. Sang legenda sampai harus memeriksa monitor telemetri 2 kali. Ia terpaku pada satu hal, ghost braking. Dalam balap modern, pengereman menentukan 70% kemenangan. Dan Veda mengerem di titik yang dianggap mustahil. Dari kecepatan hampir 200 km per jam, ia mampu menghentikan motor dengan stabilitas luar biasa. Ban belakang nyaris terangkat, tapi jalur tetap bersih. Ini bukan soal nyali. Ini soal koordinasi presisi antara rem depan dan engine brake. Sang legenda menyadari, Veda memiliki sensitivitas ujung jari yang sangat langka. Kemampuan ini membuatnya hemat ban, menjaga grip hingga lap-lap terakhir saat rival mulai kesulitan. Bagi lawan-lawannya, ini mimpi buruk. Bagaimana menyalip seseorang yang mengerem lebih dalam, tapi tetap keluar tikungan lebih cepat. Lalu ada sudut rebah yang membuat mata sang legenda terbelalak. Veda tidak sekedar miring, ia hampir tidur di atas aspal. Siku menyapu lintasan, tubuh sangat rendah, dan mid-corner speed yang mencengangkan. Data menunjukkan sudut rebahnya mendekati angka pembalap MotoGP 1000 cc. Gaya balap ini menggabungkan kelincahan kelas ringan dan agresivitas kelas utama. Tekanan ke ban depan ekstrim, tapi Veda tahu cara mendistribusikan beban tubuh dengan sempurna. Di balik kegilaannya, ada kalkulasi mekanis yang matang. Ia bukan hanya cepat, ia memahami mesin. Dan semua itu tidak mungkin dilakukan tanpa fondasi fisik yang luar biasa. Sang legenda memperhatikan satu hal penting. Setelah simulasi balap panjang, Veda turun dari motor tanpa terlihat kelelahan. Core strength-nya luar biasa. Otot stabilisator bahu dan keseimbangan tubuhnya berada di level atlet olimpiade. Jurnalisme investigatif mengungkap, Veda menjalani latihan fisik disiplin dan brutal. Tanpa ini, gaya balap ekstremnya akan runtuh dalam beberapa lap saja. Namun bukan hanya fisik yang membuat sang legenda kagum. Ada kecerdasan taktis, racecraft. Dalam sesi latihan, Veda tidak terburu-buru menyerang. Ia mengamati, membaca, dan menyimpan energi. Ia menyerang di saat paling tidak terduga, mencari celah seukuran lubang jarum, lalu mengeksekusinya dengan bersih. Sang legenda menyebut, Veda memiliki pandangan periferal yang sangat luas. Kemampuan yang biasanya hanya dimiliki pembalap dengan jam terbang puluhan tahun. Ditambah lagi, adaptasinya terhadap ban Pirelli dan perangkat elektronik terbaru sangat cepat. Ia mampu memberi feedback teknis akurat ke tim Honda hanya dalam beberapa sesi. Banyak pembalap berbakat gagal karena tak bisa beradaptasi. Veda justru menikmati tantangan. Mentalitas juara dunia terlihat jelas. Di tengah sorotan media internasional dan ekspektasi besar dari Indonesia, Veda tetap tenang. Tidak silau pujian, tidak runtuh oleh kritik. Cold composure. Ketenangan dingin ala Casey Stoner. Tekanan justru menjadi bahan bakar. Dan di balik semua ini ada satu nama penting, Sudarmono.
Sosok mentor yang membentuk Veda bukan hanya cepat, tapi pintar. Setiap malam, video balapan dunia dibedah. Setiap gerakan dianalisis. Sinergi ayah dan anak ini menciptakan sistem pendukung yang sangat langka di dunia balap. Veda juga menguasai satu asti krusial, manajemen ban. Ia tahu kapan menahan, kapan menyerang. Di 2 lap terakhir, saat rival kehabisan grip, Veda justru tampil paling berbahaya. Dan yang terakhir, visi besar. Veda tidak datang ke Moto3 untuk sekedar ikut balapan. Ia datang untuk menang. Sang legenda melihat ambisi yang jelas, fokus, dan matang. Sebuah estafet semangat dari generasi lama ke generasi baru. Moto3 2026 akan menjadi saksi. Seorang muda dari Gunung Kidul siap mengguncang dominasi Eropa. Apakah debutnya langsung berbuah podium? Satu hal pasti, sang legenda sudah memberi restu, dan sejarah baru sedang menunggu untuk ditulis.